Baik teman-teman, jangan lupa di like dan di subscribe. Semoga like dan subscribe Anda semua bisa berguna untuk membangun channel ini menjadi lebih baik lagi dan lebih berguna lagi bagi banyak orang. Tetap semangat dan teruslah berlatih. Baik teman-teman, selamat berjumpa lagi di pembelajaran matematika. Hari ini kita akan membahas tentang menyelesaikan SPLDV dengan metode eliminasi. Dan hanya khusus metode eliminasi ya teman-teman ya. Baik, metode eliminasi ini artinya adalah menghilangkan. Jadi metode eliminasi berarti menghilangkan salah satu variabel X atau Y dari suatu sistem persamaan linear dua variabel untuk memperoleh nilai dari variabel yang lain. Langkah-langkahnya begini. Angka koefisien variabel yang akan dihilangkan harus sama atau diupayakan untuk sama. Jumlahkan atau kurangkan kedua persamaan yang diketahui agar koefisien dan variabel yang akan dihilangkan bernilai 0. Nah, begitu ya teman-teman ya. Nah, kita lihat contoh 1. Tentukan himpunan penyelesaian dari 4x tambah y sama dengan 8. Ini persamaan 1. Kemudian berikutnya ada 3x dikurang 2y sama dengan negatif 5. Nah, sekarang yang pertama ini saya mau menghilangkan y. Kalau saya menghilangkan y berarti nanti akan mendapatkan hasil yaitu nilai dari variabel x. Ya, nilai dari variabel x. Kita langsung saja. Ini ada 4x tambah y sama dengan 8. Kemudian di sini ada 3x dikurang 2y sama dengan negatif 5. Nah, ini ya teman-teman ya. Nah, sekarang kalau kita mau menghilangkan y berarti kita fokus ke variabelnya ini. Ini ada y, di sini ada y. Lalu di sini koefisiennya 2 dan di sini koefisiennya 1. Nah, sekarang bagaimana caranya kita mau menyamakan atau mengupayakan supaya koefisien di depan y yang ini di persamaan yang pertama ini bisa menjadi 2. Ya, bisa menjadi 2. Sehingga sama dengan yang bawah ini juga 2. Ya, kenapa kok kita harus samakan supaya nanti bisa hasilnya 0 gitu. Bagaimana caranya supaya bisa hilang hasilnya 0. Nah, begitu ya. Jadi kita mau upayakan supaya ini koefisiennya sama. Ini y, di sini y. Ini kalau nggak ditulis ini berarti kan angkanya di sini koefisiennya adalah 1, bilangannya 1. Ya, ini mau kita samakan supaya ini juga 2 gitu. Gimana caranya? Nah, ini teman-teman. KPK-nya dari 1 dan 2. 1 dari mana? Nah, di depan koefisien y yang ini kalau tidak ditulis dalam aljabar itu berarti bernilai 1. Itu ya, teman-teman ya. Kemudian yang ini y, di sini ada 2. Maka saya letakkan 2 di sini. Itu. Dan sekarang KPK dari 1 dan 2 itu berapa teman-teman? Ya, 2 ya. Nah, ini 2 ini yang kita jadikan patokan. Nah, begini teman-teman. Di sini 1 dikali berapa supaya hasilnya 2? Maka di sini kita kali 2. Lalu di sini sudah ada 2. 2 dikali berapa supaya hasilnya 2? Kita kali 1. Nah, gitu ya teman-teman ya. Nah, lalu kita buat seperti ini. Kemudian dari ini 1 ini itu kita kali dengan 2. Berarti 4x dan 8 juga harus dikali dengan 2. Nah, berarti kita kali 2 ini begini. 4x dikali 2. 8x gitu ya teman-teman ya. Di sini ada 1 dikali 2. 2y. Jadi sini 1y dikali 2. Maka di sini 2y. Lalu di sini ada 8. 8 dikali atau 2 dikali 8. Hasilnya 16. Nah, yang bawah persamaan yang kedua ini kita kali dengan 1, maka hasilnya tetap bilangan itu sendiri ya. Nah, kemudian ini saya mau membuat ini 2y dengan 2y ini supaya hasilnya 0. Gimana caranya? Saya tambah. Loh, kok ditambah? Bagaimana ceritanya kok bisa meletakkan tanda tambah? Untuk menghilangkan kan bisa juga harus dikurang juga, nggak harus ditambah. Kenapa kok ditambah? Nah, cara mengeceknya begini teman-teman. Fokus ke sini ada 2y dengan negatif 2y. Nah, ini 2y. Kemudian di sebelah sini ada negatif 2y. Tanda apa di sini yang tepat supaya hasilnya nanti 0? Nah, sekarang kalau tanda tambah di sini. Nah, seperti ini ya penjumlahan ya. Nah, ini 2y positif kali negatif. Hasilnya negatif teman-teman ya. Jadi 2y dikurang 2y itu hasilnya 0. Sehingga di sini habis 0 gitu ya. Sehingga di sini bisa 0. Nah, itu ya. Lalu bagaimana kalau dikurangkan apakah hasilnya nggak 0? Nah, kita coba ya. Di sini 2y, di sini ada negatif 2y. Nah, di sini saya letakkan di sini negatif. Nah, ini teman-teman, negatif kali negatif itu jadi positif 2y. Nah, sekarang 2y ditambah 2y kan jadi 4y. Nggak jadi hilang gitu ya. Jadi misi kita mau menghilangkan supaya y di sini hasilnya 0. Nah, ketika dia di sini 4y ya nggak bisa hilang. Itu ya teman-teman ya, cara mengeceknya begitu. Memang tidak ada keharusan harus ditambah atau harus dikurang gitu. Setiap soal memiliki
bentuknya masing-masing. Lalu bagaimana cara mengeceknya? Ya ini seperti ini teman-teman. Ya, di sini saya tulis seperti ini. Ini cara mengecek yang paling gampang. Jadi menentukan tanda tambah atau tanda kurang di sini, kita bisa menggunakan ini. Karena kita mau menghilangkan Y, maka yang kita gunakan adalah yang Y di sini, gitu. Variabel dengan beserta koefisiennya yang Y di sini. Nah, satu ini kita kurangkan berarti nanti yang lain, mohon maaf, satu ini dijumlahkan berarti yang ini dengan ini juga dijumlahkan, gitu ya. Nah, sekarang 8X ditambah 3X. Ini 2Y ditambah negatif 2Y ya. Jadi hasilnya 0. 8 ditambah 3X itu 11X. Lalu 16 ditambah negatif 5. Nah, kita hitung di sini biar teman-teman juga paham ya. Jangan sampai 16 ditambah 5 ya salah nanti. Nah, ini kan ada 16, di sini ada negatif 5, di sini tanda tambah. Tanda tambah dari mana? Ini dari sini nih. Gitu ya. Jadi positif kali negatif 5. Jadi 16 dikurang 5 sama dengan 11. Nah, kita letakkan 11 di sini. Ya teman-teman ya, ini 11X sama dengan 11. Maka ini ke bawah sebagai pembagi koefisiennya, X sama dengan 11 bagi 11, maka X sama dengan 1, gitu ya teman-teman ya. Jadi ketika kita mau menghilangkan variabel Y atau mengeliminasi Y, maka kita fokus ke variabel Y nya. Ketika Y nya hilang pasti akan mendapatkan di sini variabel X nya, jadi nilai dari variabel X. Nah gitu ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita akan mengeliminasi atau menghilangkan X. Kalau saya mau mengeliminasi X, berarti nanti saya akan mendapatkan nilai Y. Itu ya teman-teman ya. Nah, di sini 4X tambah Y sama dengan 8. Di sini 3X dikurang 2Y sama dengan negatif 5. Sama dengan yang tadi teman-teman. Kalau saya mau menghilangkan X dengan X, berarti saya fokus di sini koefisiennya ada 4 dan 3. Ya, koefisiennya 4 dan 3. Kita mau kali berapa di sini ya teman-teman ya. Nah, ini kita harus mencari apa dulu? Mencari KPK-nya 4 dan 3. 4 dan 3 ini dari mana? Ini dari koefisien dari X. Kenapa kok X? Nah, kita sudah punya planning di sini yaitu menghilangkan X. Maka fokus ke variabel X. Kita cari KPK dari 4 dan 3 koefisien dari X ini. Ya, teman-teman ya. Lalu KPK dari 4 dan 3 itu 12. Nah, pertanyaan begini teman-teman. 4 dikali berapa supaya hasilnya 12? Berarti kita kali 3. 3 kita kali berapa supaya hasilnya 12? Kita kali 4. Nah, begini ya teman-teman ya. Lalu kita kalikan 3 dikali 4 12. 3 dikali 1Y 3Y, 3 dikali 8 24. Nah, sekali lagi teman-teman, kita mendapatkan 3 dan 4 ini kita dituntut apa? KPK-nya ini teman-teman ya, jangan lupa ya. Nah, sekarang kalau yang persamaan atas dikali 3, persamaan yang kedua ini kita akan kali 4 ya. Hasilnya ini teman-teman, 3X kali 4 12X, negatif 2Y dikali 4 negatif 8, negatif 5 dikali 4 negatif 20. Nah, gitu ya teman-teman ya. Kemudian yang perlu kita periksa di sini tanda tambah atau tanda penjumlahan atau tanda pengurangan yang mau diletakkan di sini ya. Jadi di sini mau tanda penjumlahan atau tanda pengurangan gitu. Ini yang perlu kita cek. Nah, di sini 12X dengan 12X. Di sini saya letakkan tanda pengurangan karena apa? Kita cek lagi teman-teman. Ini ada 12X, di sini ada 12X. Bagaimana caranya supaya dia 0? Berarti kita letakkan tanda pengurangan di sini. Ya, kita letakkan tanda pengurangan di sini. Jadi 12X dikurang 12X, hasilnya 0. Nah, maka tanda pengurangan ini yang saya letakkan di sini, teman-teman. Lalu kalau ini dikurangkan, yang lain juga kita kurangkan pengurangan. Ya, sekarang kalau tanda tambah gimana? Di sini kita tambah 12X tambah 12X jadi 24, nggak jadi hilang teman-teman ya. Maka kita simpulkan, kita gunakan tanda pengurangan. Gitu ya. Kenapa kok X-nya kok nggak Y-nya gitu ya teman-teman? Kenapa kok X-nya nggak Y-nya? Kita sekali lagi dari awal planningnya adalah menghilangkan X. Gitu ya. Jadi sekarang kita kurangkan. Ini 12X dikurang 12X itu hasilnya 0. 3Y dikurang negatif 8Y. Nah, sekarang 3Y.
Nah, di sini 3Y dikurang negatif 8Y. Negatif kali negatif itu positif, teman-teman ya. Nah, ini dia. Jadi 3Y tambah 8Y itu 11. Maka di sini saya letakkan 11Y. Gitu ya, teman-teman ya. Biasanya di hal-hal kecil, hal-hal sederhana kayak gini lah yang menyebabkan kita kurang teliti. Nah, sekarang di sini ini 11Y saya letakkan di sini ya, teman-teman ya. Nah, sekarang sama dengan ini 24, di sini ada negatif 20. Tandanya di sini pengurangan. Negatif kali negatif itu positif 20, maka 24 tambah 20 44. Kita letakkan di sini 44. Maka 11Y sama dengan 44, Y sama dengan 44 per 11 atau 44 dibagi 11. Maka Y sama dengan 4. Nah, begitu ya teman-teman ya. Jadi X-nya itu 1, Y-nya adalah 4. Selesaiannya kalau penulisannya begini teman-teman ya, 1,4. Nah, begitu. Baik teman-teman, kita akan membahas satu soal di Ayo Kita Berlatih 5.4 di buku paket yang nomor 9 halaman 229 ya teman-teman ya. Soal ini itu berada di subpokok bahasan menggunakan metode eliminasi ya teman-teman ya. Jadi saya akan mencoba membahas 100% hanya menggunakan metode eliminasi, tidak menggunakan metode gabungan yang mungkin itu lebih cepat sebenarnya ya. Tapi tetap kita hanya belajar metodenya. Yang mau kita pelajari adalah metodenya, bukan cepat atau tidaknya. Itu bisa kita bahas. Nah, sekarang kita lihat yuk. Di sini Andre membayar Rp100.000 untuk 3 ikat bunga sedap malam dan 4 ikat bunga aster. Terima membayar Rp90.000 untuk 2 ikat bunga sedap malam dan 5 ikat bunga aster di toko yang sama dengan Andre. Yang A, pertanyaannya, tulis persamaan yang menyatakan informasi di atas. Yang B, tulis sebuah persamaan yang menunjukkan harga seikat bunga sedap malam dan 6 ikat bunga aster. Lalu yang C, temukan harga seikat bunga sedap malam dan seikat bunga aster gitu ya. Nah, ini yang mau kita pelajari. Baik teman-teman, kita lihat misalkan yang sedap malam, bunga sedap malam itu kita misalkan X ya teman-teman ya. Kemudian yang aster itu kita misalkan Y. Sedangkan Andre itu persamaannya yang akan kita buat ini teman-teman, 3 ikat bunga sedap malam dan 4 ikat bunga aster. Itu dibayarnya Rp100.000. Nah, ini kita buat seperti ini ya teman-teman, 3 ikat bunga sedap malam. Saya tulisnya 3X, kok bisa 3X dari mana? 3 dari mana? Dari sini teman-teman, ada 3. Kok X ini gimana maksudnya? Nah, kita sudah memisalkan sebelumnya. Bunga sedap malam itu kita misalkan X. Maka di sini 3 ikat bunga sedap malam ditulis 3X gitu ya. Lalu yang ini 4 ikat bunga aster. 4 ikat bunga aster. Nah, di sini kita tulis 4Y. 4 berarti dari sini bunga aster kita misalkan Y. Maka kita tulis 4Y sama dengan 100.000. Itu ya teman-teman ya. Lalu di sini terima ini 2 ikat bunga sedap malam dan 5 ikat bunga aster, dibayarnya 90.000. Maka di sini 2 ikat bunga sedap malam ditulisnya 2X. Sekali lagi kok bisa 2X? 2 dari mana? Ini dari 2 dari sini. Kenapa kok di sini ditulis X? Nah, kita sedap malam sekali lagi sudah kita misalkan X. Lalu di sini 5 ikat bunga aster ditulisnya 5Y gitu ya teman-teman ya. Sama dengan 90.000. Ini persamaan yang kedua. Ini persamaan pertama, ini persamaan kedua. Gitu ya. Nah, sekali lagi kita ingat teman-teman, di sini kita mau jawab yang B. Misalkan sedap malam itu adalah X, aster itu adalah Y. Aster adalah Y. Jadi di sini baik teman-teman, untuk pembahasan yang B, kita masih ingat sedap malam itu kita misalkan X, aster itu kita misalkan Y. Menulis sebuah persamaan yang menunjukkan harga seikat bunga sedap malam dan 6 ikat bunga aster. Nah, ini bagaimana penulisannya ya, persamaannya. Nah, ini teman-teman. Jadi seikat berarti 1 ya teman-teman ya. Sedap malam adalah X, maka saya tulis X di sini.
Nah, di sini 6 ikat bunga aster, 6 ikat bunga aster. Di sini saya tulis 6Y. Nah, ini teman-teman ya. Persamaannya hanya di sini, X ditambah 6Y. Nah, baik teman-teman, menemukan harga seikat bunga sedap malam dan seikat bunga aster. Nah, kita mau mengeliminasi yang X, teman-teman. Di sini 3X ditambah 4Y sama dengan 100. Di sini 2X ditambah 5Y sama dengan 90. Nah, sekarang saya mau menghilangkan X, mengeliminasi X, berarti fokus ke X di sini. Ini ada 3X, di sini ada 2X. Lalu di sini ada 3 dan 2, teman-teman. Kita cari KPK-nya dulu. 3 dan 2 itu KPK-nya adalah 6. Nah, sekarang 3 ini dikali berapa supaya hasilnya 6? Kita kali berapa? Kali 2. 2 di sini kita kali berapa supaya hasilnya 6? Kali 3, kan gitu ya, teman-teman ya. Jadi sekali lagi, kita menentukan 2 dan 3 ini dari mana? Kita dituntun oleh KPK di sini. Ya, kita dituntun oleh KPK-nya di sini yaitu 3 dan 2. Kita dapat 6, maka 6 ini yang kita jadikan patokan. Nah, setelah itu kita kalikan, teman-teman. 2 dikali 3X berarti di sini 6X. 2 dikali 4 berarti ditambah 8Y. 2 dikali 100 berarti di sini 200. Yang bawah pun sama, kita kalikan. Jadi 2 dikali 3 6X. 5Y dikali 3 maka 15Y. Nah, ini 2X dikali 3 6X. Sekali lagi 5Y dikali 3 15Y. 90.000 dikali 3 270.000. Nah, kalau sudah begini teman-teman, kita gunakan tanda penjumlahan atau tanda pengurangan. Yang pasti pengurangan ya teman-teman ya, karena tandanya di sini sudah positif semua. Kita langsung kurangkan saja. Jadi 6X dikurang 6X 0 ya. Jadi 8Y dikurang 15Y negatif 7Y. Kemudian ini 200.000 dikurang 270.000 jadi negatif 70.000. Maka Y sama dengan ini ke bawah sebagai pembagi. Negatif 70.000 dibagi negatif 7. Artinya negatif bagi negatif kan positif ya. Jadi hasilnya Y sama dengan 10.000. Jadi di sini Y-nya 10.000. Harga bunga asternya itu satu ikatnya itu 10.000. Harga satu ikat bunga aster adalah 10.000. Kemudian yang kita mau mengeliminasi, menghilangkan Y. Ini persamaan yang pertama, ini persamaan kedua. Masih ingat teman-teman? Kalau Y yang dihilangkan fokus ke variabel Y 4 dan 5, langsung kita buat KPK di sini. KPK-nya adalah 20. 4 di sini dikali berapa supaya hasilnya 20? Dikali 5. Lalu di sini pun sama teman-teman. Di sini ada 5Y, 5 ya. 5 dikali berapa supaya hasilnya 20? Dikali 4. Nah, begini teman-teman ya. Lalu yang atas kita kalikan. 5 dikali 3X 15X. 5 dikali 4Y 20Y sama dengan 5 kali 100 500. 4 kali 2 8. 4 kali 5 20 gitu ya. Koefisiennya saja yang saya sebutkan. 90 kali 4 360.000. Jadi 2X dikali 4 sekali lagi 8X. 5Y dikali 20Y. Mohon maaf, 5Y dikali 4 ini 20Y. Nah, ini ya teman-teman ya, ini kita kurangkan. 15X dikurang 8X jadi 7X. 20Y dikurang 20Y 0. 500.000 dikurang 360.000 140.000. Jadi X sama dengan 140.000 dibagi 7. Nah, di sini didapatkan 20.000. Nah, ini ya teman-teman, X-nya adalah 20.000. Jadi harga satu ikat bunga sedap malam adalah 20.000. Itu ya teman-teman ya. Dan harga satu ikat bunga asternya adalah 10.000. Itu ya teman-teman. Baik teman-teman, kita perlu ingat kembali di sini ya, harga satu ikat bunga sedap malam itu 20.000. Harga satu ikat bunga aster itu 10.000. Nah, temukan harga seikat bunga sedap malam dan seikat bunga aster itu berapa jumlahnya kalau hanya beli satu ikat dan satu ikat ya. Nah, maka di sini X tambah Y. Bunga sedap malam kan tadi saya misalkan X, kemudian bunga aster dimisalkan Y. Maka tinggal kita masukkan aja teman-teman, X berapa? Di sini 20.000 sedap malam. Kemudian bunga asternya adalah 10.000. Maka di sini kita jumlahkan 20 ditambah 20.000 ditambah dengan 10.000 didapatkan 30.000. Jadi
harga seikat bunga sedap malam dan seikat bunga aster itu totalnya adalah 30.000. Nah, begitu ya teman-teman. Baik teman-teman, jangan lupa di like dan di subscribe. Semoga like dan subscribe Anda semua bisa berguna untuk membangun channel ini menjadi lebih baik lagi dan lebih berguna lagi bagi banyak orang. Tetap semangat dan teruslah berlatih.